Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan tentang variabel penelitian. Nah, kelompok kami terdiri dari 7 orang. Yang pertama Khairul Huda, kedua Khalid Abu, ketiga Muhammad Novel Hanif, keempat Musyrifatul Khairiyah, yang kelima Novi Kusumastuti, keenam Solihah, dan yang terakhir Warina. Yang pertama, kita akan membahas variabel penelitian. Nah, variabel penelitian itu apa sih? Variabel penelitian itu segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti sehingga dapat dipelajari untuk mendapatkan informasi tentang hal yang akan ditelitinya dan kemudian dapat ditarik kesimpulannya. Nah, apa kegunaan variabel penelitian? Kegunaannya yaitu untuk mempersiapkan alat dan metode pengumpulan data, mempersiapkan metode analisis atau pengolahan data, untuk pengujian hipotesis. Nah, di situ ada 3, tapi tidak hanya 3 itu, tapi masih ada banyak lagi jika kalian mencari kegunaannya lebih banyak, tapi secara umum ada 3 seperti itu. Nah, apa sih? Bagaimana variabel penelitian yang baik itu? Nah, variabel penelitian yang baik itu yang pertama, variabel yang relevan dengan tujuan penelitian. Relevan itu apa sih? Relevan itu berguna secara langsung. Jadi, dapat berguna secara langsung dengan tujuan penelitian. Yang kedua yaitu dapat diamati dan diukur. Variabel itu perlu diidentifikasi, diklasifikasi, dan didefinisikan secara operasional dengan jelas dan tegas agar tidak menimbulkan kesalahan dalam pengumpulan dan pengolahan data serta dalam pengujian hipotesis. Nah, jenis-jenis variabel penelitian itu ada apa aja sih? Nah, ada 6. Yang pertama, independen atau bebas. Yang kedua, dependent atau terikat. Yang ketiga, moderator. Yang keempat, intervening. Dan kelima, kontrol. Keenam, discrete dan continue. Yang pertama, kita akan membahas tentang variabel bebas. Nah, variabel bebas ini adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya sehingga dapat menimbulkan variabel terikat atau dependent. Sekarang kita akan mempelajari tentang variabel dependent atau terikat. Variabel ini adalah variabel yang dipengaruhi yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Selanjutnya apa sih contoh hubungan variabel independen dan dependen? Nah, hubungannya yaitu untuk variabel independen atau bebas di situ disebutkan komitmen kerja. Nah, variabel dependen atau terikatnya disebutkan produktivitas kerja. Nah, hubungan di antara kedua tersebut itu saling berhubungan atau mempengaruhi dan dipengaruhi. Jika kita tidak memiliki komitmen kerja yang baik, maka produktivitas kerja pun akan tidak maksimal seperti itu. Yang ketiga yaitu variabel moderator. Variabel moderator itu variabel yang mengendalikan atau yang mempengaruhi atau bisa memperkuat, memperlemahnya hubungan dari variabel independen dengan dependen. Contohnya, ini ada contoh bisa dibaca. Hubungan motivasi dan produktivitas kerja akan semakin kuat bila peranan pemimpin dalam menciptakan iklim kerja sangat baik.
dan hubungan semakin rendah bila peranan pemimpin kurang baik dalam menciptakan iklim kerja. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu variabel intervening. Nah, variabel ini yaitu mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen yang menjadi hubungan tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Nah, variabel ini itu variabel penyela atau antaranya yang terletak di antara variabel independen dan dependen, seperti itu. Nih contohnya, variabel moderator atau kepemimpinannya itu terdapat di antara dari variabel independen dan variabel dependen. Nah, variabel ini bisa memperkuat, bisa juga memperlemah antara hubungan kedua tersebut, kedua variabel independen dan variabel dependen. Untuk selanjutnya yaitu hubungan antara variabel independen, intervening, terus variabel dependen maupun variabel moderator. Nah, ini bisa dilihat seperti itu. Nanti kalau seumpama tidak paham bisa ditanyakan. Karena jika dijelaskan di sini nanti akan terlalu banyak videonya. Nanti tidak bisa terkirim. Selanjutnya yaitu variabel kontrol. Variabel kontrol yaitu variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Jadi variabel ini itu sering digunakan oleh peneliti ketika melaksanakan penelitian. Nah, ini adalah hubungan variabel independen, kontrol, dan dependen. Yang kelima, variabel pengganggu. Variabel ini adalah variabel yang mengganggu hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Nih, ini adalah contohnya. Bisa dilihat dalam sebuah penelitian. Yang keenam yaitu variabel diskrit dan kontinu. Variabel diskrit yaitu variabel yang berupa data pengkategorian atau membedakan atau mengelompokkan jenis tertentu. Misalnya ada itu data dikotomi 1 untuk kategori benar dan 0 untuk kategori salah. Seperti itu. Nah, yang kedua yaitu variabel bersambungan atau kontinu, yaitu variabel yang datanya dapat digunakan untuk operasi hitung. Nah, bisa perhitungan. Ini adalah contoh dari variabel diskrit. Dan ini adalah contoh dari variabel kontinu. Yeay, selesai. Akhirnya selesai juga ya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Bisa dimengertikan untuk teman-teman bahwa variabel itu adalah variabel yang dapat digunakan dalam sebuah penelitian yang ditetapkan oleh peneliti untuk mendapatkan sebuah informasi dan dapat ditarik kesimpulannya, seperti itu. Untuk jenis-jenisnya tadi juga sudah diketahui bahwa jenis-jenisnya ada 6. Yang pertama yaitu variabel bebas, kedua variabel terikat, yang ketiga variabel moderator, yang keempat variabel intervening, yang kelima variabel apa tadi ayo? Variabel, dan yang terakhir itu tadi ada variabel diskrit dan kontinu, seperti itu.
Mungkin cukup sekian dari kelompok pertama, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.